Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada pembelajaran matematika. Hari ini kita akan mempelajari tentang operasi hitung campuran pada bilangan cacah dan pecahan. Untuk video ini merupakan video bagian pertama yang akan membahas tentang operasi hitung campuran bilangan cacah. Sifat-sifat operasi hitung bilangan cacah. Yang A, sifat komutatif atau pertukaran. Jika A dan B adalah bilangan cacah, maka berlaku pada penjumlahan A tambah B sama dengan B tambah A. Contohnya 8 tambah 9 sama dengan 9 tambah 8 tambah 9 itu 17, 9 tambah 8 juga 17, jadi ini sama. Sifat komutatif juga berlaku pada perkalian. A kali B sama dengan B kali A. Contohnya 5 kali 8 sama dengan 8 kali 5. 5 kali 8 itu sama dengan 40, 8 kali 5 sama dengan 40. Sifat yang kedua yaitu sifat asosiatif atau pengelompokan. Jika A, B, dan C adalah bilangan cacah, maka berlaku pada penjumlahan dalam kurung A tambah B tambah C sama dengan A tambah dalam kurung B tambah C. Contohnya 25 tambah 21 ditambah 75 sama dengan 25 tambah dalam kurung 21 tambah 75. Yang ada dalam tanda kurung ini harus kita kerjakan terlebih dahulu. Jadi kita jumlahkan terlebih dahulu. 25 tambah 21 sama dengan 46 tambah 75. Kemudian ruas yang kanan 25 tambah, ini kita kerjakan dulu, 21 tambah 75 sama dengan 96. Jadi yang ruas kiri 46 tambah 75 sama dengan 121. Yang ruas kanan 25 tambah 96 121. Jadi hasilnya sama. Pada perkalian dalam kurung A kali B kali C sama dengan A kali dalam kurung B kali C. Contohnya 4 kali 7 dalam kurung kali 9 sama dengan 4 kali dalam kurung 7 kali 9. Ini kita kerjakan dulu. 4 kali 7 hasilnya 28 kali 9 sama dengan 4 kali dalam kurung, kita kerjakan terlebih dahulu, 7 kali 9 63. 28 kali 9 hasilnya 252. 4 kali 63 252. Jadi hasilnya sama. Sifat yang ketiga yaitu sifat distributif atau penyebaran. Jika A, B, dan C adalah bilangan cacah, maka berlaku pertama operasi perkalian terhadap penjumlahan. A kali dalam kurung B tambah C sama dengan dalam kurung A kali B tambah dalam kurung A kali C. Contohnya 5 kali dalam kurung 20 tambah 7 sama dengan 5 kali 20 tambah 5 kali 7. Dalam kurung ini kita selesaikan dulu, kita jumlahkan dulu, jadi hasilnya 27. 5 kali 27 sama dengan ini 5 kali 20 itu 100. Ini 5 kali 7 35.
Jadi 5 kali 27 ketemu 135, 100 tambah 35 ketemunya 135. Jadi ini ruas kiri akan sama dengan ruas kanan. Sifat distributif operasi perkalian terhadap pengurangan. A kali dalam kurung B kurangi C akan sama dengan dalam kurung A kali B dikurangi dalam kurung A kali C. Contohnya 4 kali dalam kurung 26 dikurangi 6 sama dengan 4 kali 26 dikurangi 4 kali 6. Ini akan ketemu 4 kali 20. 20 itu dari 26 dikurangi 6 sama dengan 4 kali 26 ketemunya 104 dikurangi 24. 4 kali 20 sama dengan 80, 104 dikurangi 24 sama dengan 80. Jadi ruas kiri akan sama dengan ruas kanan. Yang D ada unsur identitas. Unsur identitas adalah suatu bilangan jika dijumlahkan atau dikalikan dengan bilangan lain, maka hasilnya adalah bilangan lain itu sendiri. Yang pertama, unsur identitas pada operasi penjumlahan adalah bilangan 0. Jika A adalah bilangan cacah, maka berlaku A tambah 0 sama dengan 0 tambah A sama dengan A. Contohnya 25 tambah 0 sama dengan 0 tambah 25 sama dengan 25. Unsur identitas pada operasi perkalian adalah bilangan 1. Jika A adalah bilangan cacah, maka berlaku A kali 1 sama dengan 1 kali A sama dengan A. Contohnya 45 kali 1 sama dengan 1 kali 45 sama dengan 45. Operasi hitung campuran bilangan cacah. Operasi hitung campuran merupakan operasi hitung yang melibatkan lebih dari satu operasi hitung. Aturan operasi hitung campuran adalah sebagai berikut. Yang pertama atau A, operasi hitung bilangan dalam tanda kurung harus dikerjakan terlebih dahulu. Jadi perhatikan ada tanda kurungnya. Kalau ada tanda kurung maka harus dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, jika tidak menggunakan tanda kurung, maka operasi hitung bilangan dikerjakan sebagai berikut. Perkalian dan pembagian itu setingkat, maka dikerjakan dari kiri. Yang kedua, penjumlahan dan pengurangan itu setingkat, maka dikerjakan dari kiri dahulu. Yang ketiga, perkalian dan pembagian lebih tinggi tingkatannya dari penjumlahan dan pengurangan, maka perkalian dan pembagian harus dikerjakan lebih dulu daripada penjumlahan dan pengurangan. Contoh 12 kali dalam kurung 8 tambah 6 dikurangi 11. Penyelesaiannya, ingat aturannya tadi, ini saya gambarkan di sini bahwa perkalian dan pembagian setingkat, penjumlahan dan pengurangan juga setingkat, tetapi perkalian dan pembagian lebih tinggi daripada penjumlahan dan pengurangan. Di sini ada tanda kurungnya. Tadi aturannya kalau ada tanda kurung berarti ini harus dikerjakan terlebih dahulu. Walaupun di sini ada perkalian, tapi lebih utama dulu yang ada dalam tanda kurung. Jadi ini penyelesaiannya 12 kita tulis lagi kali, terus kita kerjakan ini 8 tambah 6
sama dengan 14, baru dikurangi 11. Kalau sudah seperti ini, maka aturan yang selanjutnya di sini ada operasi hitung perkalian dan pengurangan. Lebih tinggi tingkatannya yang perkalian, maka dia harus dikerjakan terlebih dahulu. Jadi 12 kali 14 sama dengan 168 dikurangi 11 sama dengan 157. Contoh selanjutnya, 88 dikurangi 3 kali 10 ditambah 16. Perhatikan dulu di sini ada 3 operasi hitung, pengurangan, perkalian, dan penjumlahan. Tidak ada tanda kurungnya, maka yang dikerjakan dulu adalah yang perkalian sesuai dengan aturannya, atau saya gambarkan di sini bahwa perkalian dan pembagian setingkat, dia lebih tinggi dari penjumlahan dan pengurangan. Maka nanti yang dikerjakan terlebih dahulu adalah yang perkalian. Jadi kita tulis lagi 88 dikurangi 3 kali 10 dikerjakan dulu atau dihitung dulu, hasilnya 30 dijumlahkan dengan 16 sama dengan, di sini ada pengurangan, ada penjumlahan. Pengurangan dan penjumlahan setingkat, maka kerjakan dari kiri. Kiri itu dari sini maksudnya. Jadi yang kita hitung dulu adalah 88 dikurangi 30, ketemunya 58 ditambah 16, hasilnya 58 tambah 16 sama dengan 74. Contoh selanjutnya, 42 tambah 36 dibagi 6. Ada 2 operasi hitung, penjumlahan dan pembagian. Lihat di sini lebih tinggi yang pembagian, maka itu dikerjakan dulu yang pembagian. 42 kita tulis lagi, tambah 36 dibagi 6, ketemunya 6 sama dengan 42 tambah 6 48. Contoh lain lagi, 100 dikurangi 15 kali 3. Sama seperti tadi, dilihat dulu ada pengurangan, ada perkalian. Pengurangan di sini, perkalian di sini itu lebih di atasnya. Berarti yang kita kerjakan dulu adalah yang perkalian. Jadi 100 kita tulis lagi dikurangi 15 kali 3 45. 100 dikurangi 45 ketemunya 55. Contoh lagi, 72 dibagi 8 tambah 125. Ada pembagian dan penjumlahan. Pembagian, penjumlahan. Pembagiannya lebih dulu atau lebih tingkatnya lebih di atas, maka kita hitung dulu 72 dibagi 8 ditambah 125. 9 tambah 125 ketemunya 134. Contoh lagi, 300 kali 2 ditambah 250 dikurangi 200 dibagi 2. Di sini ada 4 operasi hitung, perkalian, penjumlahan, pengurangan, pembagian. Tidak ada tanda kurungnya, berarti ini kita lihat aturannya di sini bahwa perkalian dan pembagian setingkat, terus penjumlahan dan pengurangan juga setingkat, tetapi tingkatannya lebih tinggi yang perkalian dan pembagian, maka
yang kita kerjakan dulu nanti adalah yang perkalian dan pembagian. Oke, kita hitung dulu. 300 kali 2 ketemunya 600 ditambah 250 dikurangi 200 dibagi 2 100. Kalau sudah seperti ini tinggal penjumlahan dan pengurangan. Karena mereka setingkat maka kerjakan dari kiri, atau 600 kita jumlahkan dulu dengan 250. Hasilnya ada 850 dikurangi 100 sama dengan 750. Contoh yang lain, 240 dibagi 60 tambah 20 dikalikan dalam kurung 23 tambah 17. Ada 4 operasi hitung: pembagian, penjumlahan, perkalian, dan penjumlahan. Tapi di sini ada tanda kurungnya, maka ini wajib dikerjakan terlebih dahulu sesuai dengan aturan. Maka yang ada tanda kurung ini nanti dikerjakan terlebih dahulu. Maka kita tulis dulu semuanya. Ini 240 dibagi 60 ketemunya 4 ditambah 20 kali, ini kita hitung dulu, 23 tambah 17 40. Di sini ada penjumlahan dan perkalian. Penjumlahan di sini, perkalian di sini di atasnya, maka yang dikerjakan dulu adalah yang perkalian. Maka 4 tambah 20 kali 40 800. Jadi hasilnya 804. Contoh yang berkaitan dengan operasi hitung campuran bilangan cacah, ini soal cerita. Pak Nanang mempunyai 3 buah kandang ayam. Setiap kandang berisi 40 ekor ayam dan 12 diantaranya merupakan ayam jantan. Pada suatu hari semua ayam betina bertelur masing-masing 1 butir. Jika telur-telur tersebut ditempatkan dalam 14 wadah secara merata, maka tentukan banyak telur yang dimuat dalam wadah tersebut. Oke, penyelesaiannya. Cara pertama, ini cara matematika itu ada beberapa macam cara penyelesaiannya ya, ini makanya saya sampaikan cara pertama. Kita hitung dulu jumlah ayam betina. Tadi ada 3 buah kandang ayam. Setiap kandang berisi 40 ekor dan 12 ayam diantaranya jantan. Berarti ayam betinanya adalah 3 kandang kalikan dalam setiap kandang ada 40, tapi 12 diantaranya jantan, maka 40 dikurangi 12. Jadi ayam betinanya adalah 3 kali 28. Jumlah ayam betinanya semua 84. Terus kalimat yang ketiga, pada suatu hari ayam betina bertelur masing-masing 1. Jumlah telurnya berapa? Jadi semua ayam betina bertelur 1. Jumlah telurnya ya 84 kali 1 sama dengan 84 butir. Terus telur-telur ini akan ditempatkan dalam 14 wadah. Berarti dibagi. Maka jumlah wadahnya adalah 84 dibagi 16. Hasilnya 6 buah atau 6 wadah. Cara yang kedua, ini jika menggunakan kalimat matematika, misalkan tadi kan 3 buah kandang kali 40 dikurangi 12 dibagi 14. Ini kita kerjakan dulu, 3 kali 28 dibagi 14 sama dengan 84 dibagi 14 sama dengan 6 butir.
cara yang kedua ini yang sulitnya di sini ketika membuat kalimat matematika. Makanya saya sampaikan ada dua cara di sini, nanti silahkan dipilih mana yang dianggap paling mudah. Contoh yang kedua, harga sebuah buku tulis 2.250. Harga sebuah bolpoin 1.750. Jika kamu membeli 17 buku tulis dan 17 bolpoin, berapa rupiah yang harus kamu bayar? Jumlah belanja, kita beli 17 buku tulis, maka 17 kali harga buku tulis, 17 kali 250 ditambah kita beli bolpoin, berapa bolpoinnya? 17, harga satu bolpoinnya 1.750, maka dikalikan. Jadi hasilnya 17 kali 2.250 itu 38.250 ditambah 17 kali 1.750 itu ketemunya 29.750. Jumlah belanja semuanya Rp68.000. Contoh selanjutnya, Vita membeli 8 strip obat untuk sakit kepala di apotek sehat. Harga satu strip obat 7.250. Setiap strip obat berisi 12 tablet. Vita menjual obat tersebut secara eceran dengan harga Rp750 per tablet. Berapa keuntungan yang diperoleh Vita jika semua obat habis terjual? Oke, kita cari dulu harga pembelian. Tadi Vita membelinya 8 strip. Harga satu stripnya 7.250, maka 8 kali 7.250 sama dengan 58.000. Harga penjualannya ini asumsinya semua obat habis terjual ya, semua obat terjual, maka 8 strip kali satu stripnya kan 12, 8 kali 12, harga jualnya 750 per tablet, maka 8 kali 12 kali 750, 8 kali 12 ketemunya 96 kali 750 ketemunya 72.000. Jadi harga penjualannya semua 72.000. Keuntungannya berapa? Keuntungan itu rumusnya harga penjualan dikurangi harga pembelian. Harga penjualan 72.000, harga pembelian tadi 58.000. Jadi keuntungannya adalah Rp14.000. Demikian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat, semoga lebih jelas. Seandainya belum jelas bisa diputar kembali. Terima kasih, tetap semangat belajar, semoga bermanfaat. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.